Kajian Islam Ilmiah. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma'bad. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi di subtema berkaitan dengan penjelasan tanah dan sungai surga. Ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana kita ambil pembahasan ini dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah azza wa iyyakum, yang lalu telah kita bahas tingkatan-tingkatan surga, di mana tingkatan-tingkatan itu semakin tinggi tingkatan surga, maka orang yang menjadi penghuninya juga mereka yang memiliki tingkatan iman yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Mereka yang mendapatkan surga yang tertinggi, dan mereka yang memiliki keimanan yang tertinggi. Dan ada satu tempat di surga yang itu hanya ditempati oleh satu orang, dan itu
tempat yang paling tinggi di antara surga-surga yang tertinggi. Dia yang disebut dengan wasilah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap kepada Allah untuk menempati tempat wasilah itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, beliau mensyariatkan kepada kita kaum muslimin agar membaca doa setelah adzan. Ya, setelah adzan membacakan doa, beliau katakan, idza sami'tumun nida faqulu bimithli ma yaqul. Apabila kalian mendengar suara adzan berkumandang, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Kemudian katakan, maksudnya ucapkan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqamam mahmud alladhi wa'adtah. Itulah doanya. Barang siapa yang mengucapkan ini, ya, maka halat alaihi syafa'ati. Maka dia akan mendapatkan syafaat. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk terkait dengan turbatul jannah, yaitu tanah surga. Kita tahu, ikhwah, masing-masing kita tentunya tahu yang namanya tanah. Tanah itu ada yang warnanya kemerah-merahan, ada warnanya agak kekuning-kuningan, ada yang hitam, dan seterusnya. Itu tanah tempat kita berpijak, tempat kita tinggal. Lantas bagaimana tanah tempat penghuni surga itu tinggal? Itu bentuknya bagaimana? Thabata fis sahihaini an Anas bin Malik an Abi Dzarrin Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dari Abi Dzar Al-Ghifari fi haditsil Mi'raj, yang menceritakan tentang hadis Mi'rajnya Rasulullah SAW, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Isra yaitu perjalanan beliau pada malam hari dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'rajnya itu menuju dari Masjid Al-Aqsa naik ke atas menuju Sidratul Muntaha. Di saat itulah, ikhwah azallahu wa iyyakum, Rasulullah punya pengalaman khusus di saat Mi'raj. Faqal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udkhiltul jannah, aku dibawa masuk ke surga. Udkhiltul jannah, aku dibawa masuk surga. Fa idza fiha janabidul lu'lu'. Ternyata surga itu terdiri dari kubah-kubah yang terbuat dari intan. Kubah-kubah yang terbuat dari intan. Ikhwah, kita tahu intan itu kan sangat kecil. Tapi ya, kubah-kubah yang di surga nanti itu terbuat dari intan. Ya, kita tahu yang namanya kubah itu tidaklah mungkin kecil, ya. Tapi di akhirat nanti intan ataupun permata ini, ikhwah, dia dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan hal itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menciptakan intan permata aja Allah Subhanahu wa taala sanggup, apalagi hanya membuat dia besar. Ya, dan membuat dia mujawwaf. Mujawwaf itu dalamnya kosong. Fa idza fiha janabidul lu'lu'. Ternyata di surga itu banyak kubah-kubah yang terbuat dari intan permata. Wa idza turabuha al-misk. Dan ternyata tanahnya itu adalah misk. Misk ini, ikhwah, kalau orang Indonesia mengartikan kesturi. Ya, kesturi, yaitu ya, kalau ada minyak wangi kesturi, itulah misk. Tapi perlu kita ketahui, ikhwah, kalau sekarang ini kan beredar minyak wangi kesturi itu dia berupa cairan kan. Tapi sebenarnya, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau di Arab sendiri, misk itu
dia asal muasalnya dari hewan, ya, dari hewan, yaitu yang mereka sebut ghazalu al-misk, rusa misik. Jadi tidak semua rusa, ya. Allah alam, mungkin rusa itu banyak. Setelah saya searching ternyata rusa misik ini, ikhwah, dia ada gigi macam seperti taring begitu. Nah, demikian ikhwah. Intinya dia rusa khusus, nggak semua rusa. Ya, kalau rusa kan banyak juga di Indonesia. Kalau di Medan ada di Taman Universitas Sumatera Utara juga ada rusa-rusa. Tapi bukan rusa itu, ikhwah. Dia memang rusa khusus. Udah. Jadi di bagian perutnya itu ada nanti seperti benjolan. Ya. Benjolan, ada macam daging tumbuh atau benjolan, di mana di dalam benjolan itulah yaitu bahan dasar misk. Demikian ikhwah. Dia kalau warnanya persis seperti warna tanah, kehitam-hitaman. Ya, kehitam-hitaman. Jadi rahimallahu wa iyyakum, itu merupakan bahan dasar minyak kasturi. Ya, bahan dasar minyak kasturi. Mungkin para pemirsa pernah melihat kalau ada orang sedang asam urat, ya, benjol di kakinya, ya. Kemudian kalau itu dibelah, itu kan yang keluar nanti berupa kapur-kapur, kita kira-kira ya, berupa macam kapur-kapur. Begitulah dia, ikhwah, tapi warnanya agak kehitam-hitaman. Dan ini munculnya tumbuhnya itu di perut rusa. Demikian ikhwah. Kalau rusa itu rusa liar, biasanya benjolan ini nanti pada suatu hari akan lepas sendiri. Ya, lepas sendiri. Benjol dia seperti ada tangkainya begitu. Nanti lama-kelamaan dia akan lepas sendiri. Nah, kalau yang sekarang, Allahu a'lam bishawab, itu memang mereka bedah. Mereka bedah benjolan itu dan mereka kuras isinya. Mereka ambil isinya. Mereka Allah alam, apakah setelah mereka jahit lagi nanti itu akan terisi lagi, Allahu a'lam bishawab. Intinya itulah dia asal muasal dari minyak wangi kasturi ataupun misk. Demikian ikhwah. Dan itulah tanah surga, di mana tanahnya memang sangat wangi luar biasa. Demikian ikhwah. Kalau kita kan tanah kita khos, ya, khusus, ada ciri khas wanginya. Ini bau tanah. Kadang-kadang pun kita ketika makan ikan, ini rasanya rasa tanah, begitu kan, ikhwah. Kalau ini, ikhwah, tanahnya itu wangi luar biasa. Demikian ikhwah. Kalau kita memakai minyak kasturi, minyak wangi kasturi sebagai pengharum tubuh, pengharum pakaian, maka di surga itu tanahnya. Ya, di surga itu tanahnya. Tidak untuk jadikan sebagai wangi-wangian. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Wa fi sahih Muslim wa musnad Ahmad, dalam kitab Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, anna bin Sayyad sa'ala Rasulullah SAW an turbatil jannah. Bahwasanya Ibnu Sayyad pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanah surga itu bagaimana. Faqala, beliau mengatakan, hiya darmakatu bayadaun miskul khalis. Kata Rasulullah SAW, dia ada darmakah. Darmakah itu ikhwah, seperti tepung gandum, tepung lah kita katakan. Darmakah itu tepung. Dia seperti tepung gandum, bayadaun, warnanya putih, misk, ya, yang aromanya aroma misk, khalis, yang murni, belum ada campuran-campuran. Jadi ikhwah, kalau kita lihat warna asli daripada misk yang diambil dari rusa kasturi itu, rusa misk itu, dia warnanya agak kehitam-hitaman. Seperti inilah ikhwah, seperti tanah yang subur, gembur gitulah ikhwah. Tanah yang subur. Tapi di surga nanti, ya, tanah yang merupakan tanah kasturi itu, tanah misk itu, ternyata warnanya warna putih. Ya. Allahu a'lam, apakah juga ada kasturi ataupun minyak misk dari rusa itu
ada yang warna putihnya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin ada dua yang berwarna hitam atau warna putih, tapi intinya ikhwah, yang sepengetahuan saya itu warnanya agak kehitam-hitaman. Ya, coklat agak kehitam-hitaman. Tapi untuk surga, tanah surga, ya, itu misiknya putih bersih. Ya, putih bersih seperti tepung gandum. Jadi kalau mungkin para pemirsa pernah melihat tepung gandum bagaimana putihnya, ya, ada yang sangat putih, ya. Darmakah ini, darmakah ini itu tepung yang memang sangat putih. Kan ada tepung gandum itu agak-agak kekuning-kuningan dikit, ikhwah kan. Nah, kalau yang darmakah ini tepungnya sangat putih, tepung gandumnya sangat putih. Ya, itulah tanah surga. Tanah surga, yaitu dia seperti tepung gandum yang putih dan dia sebenarnya itu adalah misik kesturi yang khalis, yang murni. Tidak ada campuran-campuran yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Para ikhwah yang mungkin pernah lihat, ikhwah, kalau Allahu alam kalau di Indonesia ya, kalau di sana saya pernah lihat, Pakistan, di Saudi juga saya pernah lihat, misik itu dia bukan minyak sih sebenarnya. Dia seperti kotak-kotak begitu, kotak-kotak. Jadi kalau kita mau makainya, kita usapkan. Ya, kita usapkan. Dia seperti tepungnya itu tapi berminyak, ikhwah. Kita usapkan bisa di badan begitu. Jadi bukan dia berupa minyak tapi berupa tepung yang berminyak, itu ikhwah. Yang biasa dicetak jadi segi-segi empat, balok-balok, itulah yang dibungkus-bungkus dan itu yang disebut dengan wangian misik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bukan berupa minyak. Ya mungkin setelah diolah maka dia menjadi minyak. Allahu a'lam bishawab. Wa fi musnadi Ahmad, dalam kitab Musnad Ahmad, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu fil Yahud, Nabi SAW bersabda tentang orang Yahud, inni sa'iluhum an turbatil jannah. Kata beliau, aku bertanya kepada mereka tentang tanah surga itu apa? Wahiyya darmakatum bayda, yang merupakan darmakatu bayda, yang seperti tepung yang putih. Fasa'alahum, lantas beliau pun bertanya kepada mereka, faqalu, lantas orang-orang Yahudi itu mengatakan, hiya khubzatun ya Abul Qasim, bahwasanya tanah surga itu ya seperti khubzah, seperti seperti roti, kata orang-orang Yahudi itu. Ya, roti. Kita tahu roti itu putih kan, agak-agak kekuning-kuningan kalau udah masak. Hiya khubzah ya Abul Qasim, dia seperti roti wahai Abu Qasim. Faqala Rasulullah al-khubzu minad darmak, yaitu roti yang terbuat dari tepung gandum yang putih. Warawa Ahmadu an Jabir bin Abdullah qala, dia berkata, warawa Ahmadu wa Tirmidzi wa Darimi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Darimi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq, dari apa Allah menciptakan makhluk? Qal, Rasulullah menjawab, mimma, ya, mimma, dari air, terutama manusia, ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Furqan, wa khalaqana minal ma'i basharan fanaja'alahu nasabaw wa sihra, dan kami ciptakan manusia itu dari air dan kami jadikan mereka bernasab-nasab dan bersihro, artinya beripar-iparan. Artinya manusia itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari air. Dan di sini pertanyaannya adalah makhluk. Makhluk diciptakan dari apa? Ternyata makhluk juga dari air. Qulna al-jannatu wa bina'uha. Lantas kami bertanya lagi, terus surga dan bangunannya itu terbuat dari apa ya Rasulullah? Pertanyaan para sahabat ini. Qala, kata beliau,
labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Adapun bangunan surga itu terbuat dari emas dan terbuat dari batangan perak. Wa malatuha al-miskul azfar. Adapun bahan perekat batangan-batangan emas dan batangan-batangan perak ini atau plasterannya, ya plasteran, ya kalau kita lihat bangunan ikhwah, setelah para tukang ini membuat dinding, kemudian kan diplaster tuh, ditutup batu batanya, dinding batu batanya tutup supaya lebih terlihat bagus. Demikian ikhwah, ya. Malatuha artinya bisa plasterannya atau bisa juga perekat antar batu bata, ya. Karena batu bata itu dia akan bisa merekat kalau nggak ada disisipi semen. Demikian. Antar batu bata itu dikatakan semen yang ada di antara batu bata, dua batu bata itu disebut dengan malatuha. Ya, bisa itu dan bisa juga sebagai plasterannya. Wa malatuha al-miskul azfar. Adapun plasterannya atau alat perekatnya adalah terbuat dari misku azfar. Azfar yaitu minyak wangi kasturi yang sangat wangi aromanya. Wa hasba'uha ad-durru wal yaqut, dan kerikil-kerikilnya itu terdiri dari intan berlian. Wa turbatuha za'faron, dan tanahnya terbuat dari za'faron. Za'faron ini juga merupakan salah satu jenis wangi-wangian yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab zaman dahulu. Allahu alam sekarang masih pakai tidak, Allahu alam. Kalau kita lihat ikhwah, za'faron ini kita searching, dia berupa putik sari begitu ikhwah, berupa putik sari lah ikhwah. Dan memang sangat mahal. Jualnya juga per gram. Jualnya per gram. Nah, inilah yang nanti akan menjadi tanahnya. Jadi di surga itu ada tanah misik, yaitu kasturi, ada juga tanah za'faron. May yadkhuluha yan'amu wa la yab'as. Barang siapa yang masuk ke surga, dia akan mendapatkan banyak kenikmatan, wala yab'as, dan tidak akan pernah merasa kesusahan. Bahagia terus. Ikhwah, itulah dia. Wa yakhlud wa la yamut. Dan mereka dalam surga itu akan kekal, takkan pernah mati. Wala yabla siyabuhum, dan pakaian mereka pun tak pernah lapuk. Wala yufni syababuhum, dan usia muda mereka juga tak pernah usai. Artinya mereka tetap awet muda. Mereka tetap awet muda. Beda kan kalau kita di dunia ini dari kecil, kemudian beranjak remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian setelah dewasa dia akan beranjak menjadi tua. Kemudian setelah tua, ya dia akan kembali kepada tanah. Awalnya manusia tercipta dari tanah, kemudian akhirnya juga nanti akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian wahai manusia, dan ke tanah nanti kami kembalikan, dan dari tanah juga nanti kami bangkitkan. Itu ikhwah. Itulah manusia, ya. Diciptakan di awalnya lemah. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah lemah dia berubah menjadi seorang yang kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah dia kuat akan berubah kembali menjadi lemah wa syaibah, dan tua. Itulah manusia. Ya. Selalu ada akhir, ya. Selalu ada akhir. Setiap perjumpaan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Imma kita meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kita. Tapi kekal selamanya dunia tidak ada. Semuanya fana. Semuanya akan habis dan semuanya akan musnah. Demikian ikhwah. Makanya yang ada kekal itu hanya nanti di hari akhirat. Maka cintailah orang yang kita cintai karena Allah, dan bencilah pada orang yang kita benci itu juga karena Allah. Bukan dikarenakan hawa nafsu. Bukan dikarenakan kita emosional, bukan. Tapi karena Allah. Demikian ikhwah. Makanya ada orang mengatakan
ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiratam yaumamma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya, dan boleh jadi engkau membencinya di suatu hari. Ikhwah, terkadang ada betulnya ucapan ini, terkadang ada, tapi ada betulnya, ada enggaknya juga. Makanya ikhwah, yang menjadi standar dalam Islam adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah wa abghadha, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa mana lillah wa atalillah faqad istakmal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, sempurnalah keimanannya. Demikian ikhwah. Di surga ikhwah azallahu wa iyyakum, kecintaan penuh tanpa ternodai dengan apapun. Kecintaan penuh. Demikian semuanya kekal. Tidak ada pertengkaran, ya, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada kemarahan, tidak ada keirian, sama sekali. Mereka seperti kakal bin rajulin wahid, seperti seorang yang memiliki hanya satu hati. Ikhwah, di surga kelak, seorang itu ketika memasuki surga, maka dia akan merasakan nikmat dan tak akan pernah merasa kesusahan sedikit pun. Mereka akan kekal dan tak akan pernah lagi mati. Tidak ada lagi kematian ikhwah, seperti yang sudah kita bahas di di kajian kita perjalanan setelah kematian, ya, bahwasanya ketika nanti manusia sudah memasuki surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian berupa bentuk kambing. Kambing apa? Allahu a'lam bishawab, enggak disebutkan kambing jenis apa. Lantas fadzubiha bainan nari wal jannah, disembelihlah kambing itu di antara surga dan neraka. Fayuqal, maka dikatakan, ya ahlal jannata khulud, ya ahlal jannati khulud la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nari khulud la mauta fiha. Wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada lagi kematian. Habis kematian ikhwah. Ya. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bidzunubina falila khuruju min sabil. Jadi situ ada dua kematian dan dua kehidupan. Ya, mereka yang sudah berada di alam mahsyar nanti sudah melewati dua kematian, dan saat itu mereka manusia sedang berada pada kehidupan yang kedua dan tidak ada lagi kematian. Karena kematian, jatah untuk mati itu sudah selesai. Hanya ada kehidupan yang kekal selamanya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, mereka akan kekal, tidak akan pernah meninggal. Wala yabla thiyabuhum, pakaian mereka juga tetap kekal, tidak akan pernah rusak. Ya, beda kan dengan pakaian kita di dunia. Pokoknya ikhwah, dunia itu tidak akan ada yang sempurna, tidak akan ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semuanya pasti akan musnah. Semuanya pasti akan musnah. Baju yang tadinya sangat mahal, sangat kuat, tunggu saja saatnya dia akan hancur. Apa di dunia ini yang enggak hancur? Tetap hancur. Ya, tetap hancur. Hanya satu ikhwah. Sebagaimana sudah kita pelajari ketika awal manusia dibangkitkan. Ketika manusia itu ditiupkan sangkakala yang pertama, kan semua meninggal dunia, ya, meninggal dunia, dan manusia pun hancur kecuali ujung tulang ekor. Nah, ingat kan ikhwah yang mengikuti pelajaran kita ini, kecuali ujung tulang ekor. Allah Subhanahu wa taala menyisakan ujung tulang ekor. Itu yang tidak akan musnah. Kemudian dari situlah nanti ketika Allah membangkitkan, dari situlah asal muasal manusia akan tumbuh dan seterusnya. Itu yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yafna syababuhum, dan mereka tetap muda, tak akan pernah tua. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum terkait dengan tanahnya surga. Ya, yaitu kalau kita lihat dari hadis ini berarti dia ada dua. Pertama yaitu misk, yaitu tanahnya itu merupakan minyak wangi kasturi yang berwarna putih. Ada juga turbatuha za'faron, yaitu
tanahnya berupa za'faron. Ada 2 ikhwah, ya. Allahu alam bissawab. Kemudian kita lanjut, yaitu bagaimana pula dengan sungai-sungai yang ada di surga. Ya. Sungai-sungai yang ada di surga. Ikhwah, kita perlu diingatkan kembali bahwasanya ketika kita berbicara tentang masalah surga, neraka, apa yang ada di surga dan apa yang ada di neraka, ikhwah, kita harus tetap di atas kaedah bahwasanya kita mempercayai apa yang dikabarkan Rasulullah SAW kepada kita melalui hadis yang sahih. Wajib kita untuk mempercayainya. Walaupun banyak hal yang nggak masuk akal kita. Walaupun banyak hal yang nggak masuk nalar kita. Kenapa ikhwah? Sebagaimana panca indera kita terbatas, sebagaimana pendengaran kita juga terbatas, maka otomatis daya nalar kita juga akan terbatas. Adapun pembicaraan-pembicaraan ini, ikhwah, itu pembicaraan yang sering di luar nalar kita yang terbatas. Tapi bukan berarti dia itu mustahil, nggak mungkin. Kita tidak bisa menggunakan kaidah kalau nggak masuk akal saya, maka saya tolak. Nggak begitu, ikhwah. Ya, itu sangat keliru. Kalau itu kita gunakan sejak kisah seorang itu mau meninggal dunia, itu sudah banyak yang ditolak. Kenapa? Karena tak cocok dengan akal pikiran kita. Demikian ikhwah. Ya, tak cocok. Seperti misalnya, ya, seperti Allah katakan, wa antu falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan dan kalian melihat pada waktu itu, langsung kalian lihat, dan kami itu lebih dekat pada kalian, tapi kalian nggak melihat kami. Itu orang-orang yang yang manusia yang bukan yang sedang mau dicabut nyawanya, itu nggak melihat. Yang melihat siapa? Yang sedang dicabut nyawanya. Ya kalau kita pakai nalar, wah nggak ada ini. Kenapa nggak terlihat? Di awal-awal kematian saja sudah banyak hal yang sebenarnya tak masuk akal kita. Apakah kita tentang itu semua? Ikhwah, kalau kita menentang semua perkara ataupun perkara-perkara yang nggak masuk akal, ikhwah, orang tersebut saya mengkhawatirkan murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Demikian ikhwah, banyak hal yang nggak masuk akal. Alam barzah, banyak hal yang nggak masuk akal. Alam mahsyar, banyak hal yang nggak masuk akal. Kemudian surga, neraka, banyak hal yang nggak masuk akal. Surga sendiri yang Allah katakan, a'adatu li'ibadiyas salihin, dalam sebuah hadis qudsi, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati. Berarti di luar nalar kita. Apakah kita harus mengingkari adanya surga dengan berita-berita detail tentang surga yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya? Tentu tidak. Perkara yang syar'i yang jelas-jelas saja, ikhwah, ya, sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khufain aula bi masihima min a'la." Seandainya agama itu harus hanya berdasarkan akal, pikiran semata, tentu bahagian atas sepatu itu lebih diutamakan untuk diusap ketimbang bawahnya. Karena yang bawah ini kan, bawah sepatu itu yang terkena dengan hal-hal yang kotor. Walakinni ra'aitu Rasulullah yamsahu a'lahuma. Tapi kulihat Rasulullah mengusap ke atasnya. Udah ikut saja. Sami'na wa ata'na. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Itu tentang tanah surga. Tapi ingat ikhwah, apa yang terbayang kita dalam hati, terbetik dalam benak kita setelah mendengar hadis-hadis tadi, maka ketahuilah tak begitu surga. Surga itu lebih daripada itu. Karena konsepnya wala khatara ala qalbil bashar, takkan pernah terbetik dalam benak kita. Jadi bagaimana taunya? Nanti ketika kita langsung menyaksikan, oh begini tau rupanya, di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada nalar kita. Begini rupanya. Makanya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin berkumpul nanti di surga kelak. Mereka-mereka yang istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwan rahimanallahu wa iyakum. Sekarang kita bicara masalah sungai-sungai surga. Ingat ikhwah, jangan membayangkan seperti sungai-sungai yang kita lihat. Ya. Sungai-sungai yang kita lihat. Demikian. Dan manusia merupakan salah satu tempat favoritnya manusia itu sungai, ikhwah. Apalagi kalau sungai itu jernih, Masya Allah. Gemericik air itu membuat hati menjadi tenang. Ya. Jadi suara-suara natural itu, Masya Allah, itu membuat manusia itu suka di sana. Mereka yang hari-hari mungkin sibuk dengan kegiatan hari-hari yang membuat pikirannya mumet, dia pergi ke alam. Nah, demikian ikhwah. Dia tadabbur alam, kemudian dia menikmati keindahan alam, dan Allah yang menciptakan itu semua. Ya. Dan seharusnya orang-orang yang pergi menikmati suasana alam terbuka, seharusnya imannya menjadi lebih kuat ketimbang yang mereka tidak. Kenapa ikhwah? Karena dia menyaksikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kadang-kadang kan pergi-pergi ini atau wisata didalilkan yaitu untuk bagaimana untuk mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Seharusnya orang yang pergi-pergi wisata itu, ya, ketika dia melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pulang seharusnya dia menjadi takwa kepada Allah. Bukan sekedar senang-senang. Kalau sekedar senang-senang, ya dia wisata-wisata begitu saja, tidak ada nilai ibadah sama sekali. Tidak ada, kosong dari nilai ibadah. Tapi kalau dia kesana, dia Masya Allah, begitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merenung di sana, betapa kecilnya kita. Demikian ikhwah. Sehingga di sana dia ibadah kepada Allah, semakin khusyuk dia ibadah kepada Allah, menambah tingkat ketakwaannya. Ini baru wisata religi. Ya, ini baru disebut dengan wisata religi. Kenapa? Meningkatkan keimanan. Bukan sekedar pergi kemudian huha-huha di sana, hihihi, weka-weka. Bukan ikhwah. Bukan untuk senang-senang, tapi untuk tadabbur alam. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, sekarang kita bahas anharul jannah, yaitu sungai-sungai surga. Akhbarana Allah tabaraka wa ta'ala bi annal jannata tajri min tahtiyal anhar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ikhwah, di bawah itu tidak harus ini surga di bawahnya ikhwah ya. Yang dikatakan dalam bahasa Arab, bawah itu misalnya kita di sini nih, ini tempat saya duduk nih. Nah, di depan saya itu sungai. Nah, itu bisa dikatakan mengalir di bawahnya sungai-sungai karena memang tempat air itu ya di bawah. Demikian ikhwah. Ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tidak harus misalnya nih, di bawah saya mengalir sungai-sungai, tidak harus di bawah kursi saya ngalirnya. Ya, tidak harus di bawah kursi, tapi bisa di depan saya, di bawah saya karena sungainya itu lebih rendah dibandingkan tempat saya. Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikan kabar gembira untuk orang-orang mukmin dan orang-orang yang beramal saleh. Untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Anhar jamak sungai-sungai. Bukan hanya satu sungai, tapi sungai-sungai. Banyak sungai yang mengalir di bawah surga. Wa ahyanan yaqul. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala firman, tajri min tahtihimul anhar. Tajri min tahtihal. Perhatikan di sini, terkadang Allah menyebutkan tajri min tahtihal anhar. Yaitu di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Di bawah surga. Terkadang Allah mengatakan tajri min tahtihimul. Tajri min tahtihim al-anhar. Mengalir di bawah mereka. Ya. Satu kalimatnya di bawah surga, yang satu lagi disebutkan di bawah mereka. Dalam soal Kahfi ayat 31 Allah menyebutkan ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Untuk mereka yaitu surga Aden yang di bawah mereka mengalir sungai-sungai.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi boleh jadi Allahu a'lam bissawab, tajri min tahtihal anhar berbeda dengan tajri min tahtihimul. Ya, tajri min tahtiha hanya kembali kepada surga. Mengalir di bawah surga itu sungai, dan di ayat yang lain tajri min tahtihimul, min tahtihim al anhar. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Ya. Allahu alam, mungkin boleh jadi tahtihimul anhar memang betul-betul di bawah mereka. Atau bisa saja maknanya keduanya sama. Allahu alam bisawab. Intinya di surga ada sungai. Ya. Intinya di surga ada sungai dan mengalir di bawah mereka. Waqad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min anharil jannati haditsan wadihan bayinan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita dan menjelaskan kepada kita tentang sungai-sungai surga itu dengan penjelasan yang sangat jelas. Wa fi Isra'ihi salawatullahi wassalamu alaihi, yaitu di saat beliau sedang Isra, Mi'raj. Beliau mengatakan, ara arba'ata anharin yakhruju min asliha nahrani zahirani wa nahrani batinan. Aku melihat ada 4 sungai. Ya. Aku melihat 4 sungai min asliha, yang keluar dari, yang hulunya dari surga. Aku melihat 4 sungai yang hulunya dari surga. Nahrani zahiran wa nahrani batinan. Dua sungai yang nampak dan 2 sungai yang tak nampak. Kemudian qultu ya Jibril, ma hadzal anhar? Aku bertanya kepada Jibril, di Jibril, apa sungai ini sungai-sungai apa? Faqala, Jibril mengatakan, amman nahranil batinan, adapun dua sungai yang tak nampak, yaitu fanahrani fil jannah, yaitu dua sungai yang mengalir di surga. Wa ammal batinan, adapun 2 sungai yang nampak, fanahrani fannil wal furat. Adapun 2 sungai yang nampak jelas, ya, yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Para ikhwah, pemirsa sekalian, sungai Nil itu sebagaimana yang sangat masyhur lah ya. Dia berada di Mesir, cukup panjang ikhwah, ya, cukup panjang sungai Nil ini. Adapun sungai Furat ini kalau kita lihat di map ya, itu hulunya dari Turki. Hulunya dari Turki terus sampai ke Irak, ya. Sampai ke Irak. Hilirnya lebih kurang sampai ke Teluk Persia. Demikian ikhwah. Jadi cukup jauh itu. 2 sungai yang memang cukup panjang. Sangat terkenal ya. Dan memang melegendaris 2 sungai ini. Sejak dahulu sudah ada sungai Nil. Ya, sejak dahulu sudah ada sungai Nil. Kemudian zaman Nabi Yusuf juga, kisah Nabi Yusuf ada disebutkan sungai Nil. Demikian ikhwah. Jadi 2 sungai yang nampak ya, yang asal dari surga, yaitu sungai Furat dan sungai Nil. Sekali lagi, sungai Nil itu yang mengalir di negara Mesir. Adapun sungai Furat yaitu yang mengalir di daerah Asia Tengah lah kita katakan ya. Asia Tengah, yaitu dari mulai Turki sampai ke Teluk Persia. Dia melalui negara Irak. Sungai Furat. Kalau di Latinnya Efrot, sungai Efrot. Dalam bahasa Arab sungai Furat. Wa fi Sahih al-Bukhari an Anas bin Malik, dari Sahih Bukhari, dalam riwayat Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amma dhahrani fan-Nil wal Furat. Adapun 2 sungai yang kelihatan, yaitu sungai Nil dan sungai Efrot. Wa ammal batinan fanahrani fil jannah. Adapun yang 2 sungai yang tak terlihat, dia adalah sungai yang mengalir di surga. Wa fi sahih Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, sihani wa jihani wa furat wa nil kullum min anharil jannah.
Sungai Sihan dan Sungai Jihan, Sungai Efrat dan Sungai Nil, semuanya berasal dari sungai surga. Ikhwah, Sihan ini ikhwah, Sihan bisa dinamakan Sungai Sihun dan Sungai Jihun, ya. Sihun, Jihun. Ini dua sungai yang cukup masyhur di daerah, apa ya, kalau orang Arab bilang balad miwara'in nahar, yaitu negeri yang berada di belakang sungai. Itu ya. Seperti Samarkandi itu termasuk, Tajikistan, Allah masuk apa? Intinya negara-negara yang berada miwara'in nahar, termasuk Samarkandi. Saya lihat tadi ada Samarkandi. Demikian ikhwah, ya. Itu adalah sungai-sungai yang ada di daerah sana. Sungai yang ada di daerah sana. Namanya Jihun dan Sungai Sihun. Kalau di hadis Jihan dan Sihan. 4 sungai ini, Sihan, dan Jihan ini ditambah dengan Sungai Efrat atau Furat dan Sungai Nil, 4 sungai ini semuanya berasal dari surga. Muncul pertanyaan ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Yang dikatakan berasal dari surga ini bagaimana? Apakah hulunya dari surga, ya, kemudian mengalir dan mulai kelihatan ketika dia sudah berada di Sungai Nil. Mulai kelihatan airnya, sungainya ketika dia sudah masuk ke daerah Sungai Efrat atau ke Jihun atau Sihun. Pada dasarnya dari surga, tapi nggak kelihatan. Nah, demikian. Apakah itu maksudnya? Karena kalau kita lihat kalau kita lihat hulu apa hilir ya, hulu. Pangkal daripada sungai-sungai ini ketahuan di mana, ya. Seperti yang kita katakan tadi, Efrat itu asalnya dari Turki. Ya, Turki. Nampak hulunya nampak, asal muasal dari nampak, dan itu bukan surga. Ya, dan itu bukan surga. Jihun juga begitu, Sihun juga begitu, Nil juga begitu. Bisa kita selusuri dari mana asal muasalnya. Lantas kok dikatakan surga? Atau apa artinya dari apa yang dimaksud dengan 4 sungai ini berasal dari surga? Apa makna daripada min anharil jannah, dari sungai-sungai surga itu maksudnya apa? Fala'allal muradu min kauni hadhil anhar minal jannati, boleh jadi yang dimaksud dengan 4 sungai ini berasal dari sungai surga adalah anna aslaha minha. Bisa saja memang asal muasalnya atau hulunya berasal dari surga. Pada asal dari surga, kama anna aslal insan minal jannah. Sebagaimana asal muasal manusia kan dari surga. Nah, itu ikhwah. Fala yunafil hadis ma huwa ma'lumun musyahid min anna hadzal anhar tambu'u min manabi'il ma'ruf fil ard. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis. Hadis ini tidak bertentangan dengan ilmu yang sudah kita ketahui bahwasanya sungai-sungai ini sumbernya berasal dari tempat bumi yang sudah diketahui, yang dimaklumi. Jadi kita bisa menyelusuri dari mana hulunya, dari mana asal muasalnya sungai ini. Bisa kita ketahui, dan itu bukan surga. Ya, dan itu bisa kita pastikan bukan surga. Jadi apakah ini bertentangan dengan hadis yang mengatakan berasal dari surga? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Bisa saja maknanya adalah, ya, artinya asalnya sih sungai dari surga, kemudian dipindahkan ke bumi. Gitulah kira-kira, ya, dipindahkan ke bumi. Sebagaimana manusia, manusia asal muasalnya kan dari surga, kemudian dipindahkan ke bumi. Demikian ikhwah. Bisa makna itu. Fa illam yakun hadza, kalau enggak seperti itu, fahuwa al makna au mimma yushbihuhu. Fal hadisu min umul ghaib allati yajibu imanu bihi wa taslimu lil mukhbiri anha. Kalau tidak seperti itu, berarti maknanya ini, ya. Kalau tidak seperti itu maknanya atau mirip, maka hadis ini termasuk perkara-perkara yang gaib, ya, yang wajib untuk kita imani. Ya, yang wajib untuk kita imani. Jadi ada makna pertama memang asal muasalnya dari surga. Tadinya sungai itu di surga, kemudian dipindah ke bumi. Demikian ikhwah, sebagaimana manusia tadi asalnya di surga, kemudian dipindah ke bumi.
Kalaupun tidak itu maknanya ataupun yang sejenisnya, maka kita katakan Allahu alam, ini masalah gaib yang di luar nalar kita. Sebagaimana kaedah-kaedah pembicaraan kita sebelum-sebelumnya. Bagaimana kok nggak surga kok? Allahu a'lam bishawab. Kita wajib mengimani. Bagaimana bisa dari surga muncul ke bumi? Sementara Rasulullah SAW itu melihat surga itu kan di atas. Ketika Rasulullah SAW dibawa ke Sidratul Muntaha, beliau katakan tadi, udkhiltul jannah, aku dibawa masuk ke surga. Itu kan ketika beliau naik ke atas, Mi'raj. Terus kok tiba munculnya di bumi, itu sungai. Ya, saya katakan tadi asalnya dari surga, tiba-tiba kok muncul di bumi. Tiba-tiba kok munculnya sungai Nil di Mesir. Tiba-tiba muncul sungai Efrat, pangkalnya, hulunya dari Turki, dan seterusnya. Jihun dan Sihon itu bagaimana? Nampak jelas dari mana hulunya. Ikhwah, kita katakan Allahu alam bagaimana kaifiatnya. Gak tahu kita bagaimana, kok bisa muncul di situ. Dan bukan ikhwah. Jadi ada dua makna ikhwah. Dua makna. Imma asalnya dari surga dipindah ke bumi, atau mana kedua, Allahu alam bagaimana kaifiatnya. Kok bisa dari surga muncul ke bumi. Kita wajib untuk mengimani apa yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis-hadis ini. Karena salah satu konsekuensi daripada syahadat kita terhadap Rasulullah SAW yaitu imtithalu fi ma'amar, melaksanakan apa yang diperintahkan beliau, wajtinabu fi manaha anhu wajazar, dan menjauhkan apa yang beliau larang dan yang beliau celah, wa tasdiqu fi ma akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh beliau, wala ya'budullah illa bima syara', dan tidak menyembah Allah kecuali dengan sesuai dengan apa yang telah beliau syariatkan. Ikhwah, tasdiqu fi ma akhbar termasuk dalam urgensi konsekuensi daripada syahadatu wa anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian bertemu dengan Abu Bakar, di mana Isra Mi'raj Rasulullah tak masuk akal orang dahulu, karena dari Mekah ke Aqsa itu waktu itu sebulan lebih. Apalagi ini Rasulullah hanya satu malam, bukan hanya sampai ke Aqsa, sampai ke langit. Jadi dalam satu malam itu Rasulullah dari Mekah ke Aqsa, ke langit, pulang lagi sampai lagi ke Mekah pada pagi harinya. Siapa yang mau percaya? Tapi ketika berita itu beliau sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, lantas beliau katakan, "Shadaqta ya Rasulullah, saya percaya." Demikian ikhwah. Sampai Abu Bakar disebut dengan julukan As-Siddiq, yang mempercayai Rasulullah SAW. Tanpa dia ragu-ragu lagi ikhwah. Tanpa mikir-mikir. Sebentar ya Muhammad, saya mau pikir-pikir ini betul. Enggak begitu ikhwah. Langsung, shadaqta. Ya, shadaqta. Demikian ikhwah. Dan kita wajib untuk seperti itu. Perkara-perkara yang enggak masuk akal, kita wajib untuk mengimaninya. Bukan kita curigai hadisnya yang dhaif, yang enggak masuk akal, yang harus ditolak. Tapi curigailah daya nalar kita yang sangat terbatas ini. Wa qala al-Qari, berkata al-Qari, innama ju'ilal anharu arba'ah min anharil jannah, sesungguhnya surga-surga yang 4 itu dikatakan surga sungai-sungai yang 4 itu berasal dari sungai-sungai surga, lima fiha minal ma'dzubati wal hatmi, dikarenakan sungai-sungai ini rasanya itu sangat segar dan mudah dicerna. Enak diteguk, segar dan enak diteguk. Litadammunahu al-barakah, litadammuniha al-barakah ilahiyah, dikarenakan di airnya tersebut terdapat keberkahan ilahi dari Allah. Tasyarrafaha biwurudil anbiya ilaiha, banyak para nabi-nabi yang melintasi sungai-sungai tersebut. Wa syarabuhum minha, dan banyak juga di antara mereka yang memang minum dari air tersebut. Sehingga utusan-utusan Allah yang terpilih di muka bumi, mereka melintasi sungai-sungai ini dan mereka pun minum dari air-air ini. Dan dengan ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, wa min anharil jannati al-kautsar.
Di antara sungai surga ada yang disebut dengan Al-Kautsar. Alladzi a'tahu Allah li rasulih, yang Allah berikan kepada Rasulnya. Bagaimana sungai Al-Kautsar ini, ikhwah? InsyaAllah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Waktu kita sangat terbatas. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan tentang sungai-sungai surga. Selain sungai Jihun, sungai Sihun, sungai Efrat atau Furat, dan sungai Nil. Ada sungai-sungai lagi yang sungai-sungai yang ada di dalam surga kelak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang pembahasan tentang sungai-sungai surga. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tanah dan sungai surga. Ikhwati Islam, azakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp masih di nomor yang sama 021 823 6543. Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah sungai di surga memiliki asal dari satu mata air saja atau tercipta langsung oleh kekuasaan Allah? Dan jika air di sungai memiliki sifat yang berbeda dari air di dunia, apakah masih memiliki unsur hidrogen dan oksigennya juga Ustaz? Syukron. Silakan Ustaz. Jazakallah khair barakallahu fiik. Bagi si petanya, ikhwa azallahu wa iyyakum. Ya, sebagaimana sungainya di dunia ini kan dia air ya yang mengalir, itu H2O. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Apakah nanti seperti itu juga? Ya. Yang jelas ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita katakan tidak. Bisa kita pastikan tidak. Karena air sungai surga tersebut bisa dipastikan tidak sama dengan air sungai yang ada di dunia. Walau sejenis apapun, walau sesegar apapun yang di dunia ini, walau dia air sungai yang mengalir dari gunung-gunung yang sangat menyegarkan, jernih, putih, mengandung dengan kita tidak tahulah tahap mengandung apa, ya. Ikhwah, tidak seperti itu. Karena konsep semua yang ada di surga adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlihat dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati. Walaupun namanya sama. Seperti nanti akan disebutkan, sungai-sungai surga itu nanti ada yang sungainya sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar, ada sungai air. Nah, susu ini bagaimana? Yang dimaksud sungai apa? Demikian ikhwah. Apakah dia mirip dengan susu yang di dunia? Atau khamar? Khamar kan banyak. Kalau di Medan ini tua lah. Ikhwah, tua. Yang memabukkan. Dikatakan khamar itu tua. Terus ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai asal, yaitu madu. Ya, madu mengalir ya. Begitu ikhwah. Demikian ikhwah. Jadi, gimana nih jadinya? Ya, walaupun terbetik dalam hati kita yang susu itu bagaimana, yang khamar itu bagaimana, yang madu itu bagaimana, yang sungai air itu bagaimana, tapi pada hakikatnya tidak sama. Demikian ikhwah. Wa utu bihi mutasyabiha. Diberikan yang mirip tapi tak sama, jelas. Yang hakikatnya itu tidak pernah sedikit pun terbetik dalam hati. Apakah sumbernya satu? Allahu a'lam bishawab. Karena belum selesai pembahasan kita tentang masalah sungai-sungai surga nanti. Ada nanti sumber-sumbernya ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita bicarakan di kajian yang akan datang. Nah,
Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di dalam Al-Quran dijelaskan bahan bakar api neraka, manusia dan batu. Apa hikmahnya Ustaz? Karena batu termasuk benda mati dan manusia makhluk yang berakal dan hidup. Mohon pencerahannya bagaimana supaya keluarga saya dari orang awam bisa cepat mengenal sunnah. Terima kasih Ustaz. Syukron. Barakallahu fiik. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu. Dirimu dan keluargamu. Ingat, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang pembakarnya itu batu, yang pembakar itu adalah manusia dan batu. Apa hikmah di balik ini, ikhwah? Baik, begini ikhwah. Kalau di dunia, kalau sudah api dimasukkan alat pembakarnya, itu pasti akan semakin menyala. Misalnya nih, api. Kita siram bensin. Misalnya, dia akan semakin menyala. Akan semakin nyala, bukan semakin redup. Kalau api dilemparkan batu ke api, itu membuat api di dunia ini terganggu nyalanya atau semakin marak? Kita katakan enggak semakin marak, malah terganggu. Mungkin semakin banyak batu yang dicampakkan ke sana, semakin lama tertimpa itu api, ya dia malah semakin padam. Demikian ikhwah, dia semakin padam. Demikian juga api di dunia ini. Kita buat api, kemudian dilemparkan banyak manusia ke dalamnya. Ya, kalau terlalu banyak manusianya, dia akan padam. Begitulah lemah api di dunia. Beda halnya dengan api di neraka. Beda halnya ikhwah. Dia bagaikan disiram bensin. Bagaikan disiram pertalite misalnya, apalagi pertamax. Ketika dia dilemparkan batu, semakin menyala. Dilemparkan manusia, semakin menyala. Bukan semakin padam. Sebanyak apapun manusia yang dilemparkan, seperti kita menyiram bensin, ikhwah. Ya, seperti kita menyiram bensin. Semakin kita siram, semakin menyala. Semakin banyak, semakin menyala. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya itu neraka. Tidak bisa kita bandingkan dengan api yang ada di dunia. Sangat dahsyat. Semakin banyak manusia dilemparkan, maka dia akan semakin menyala. Itu artinya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya api neraka. Sudah kita bahas di kajian kita tentang neraka, bahwasanya perbandingan antara api di dunia dengan api neraka yaitu 1:99. Satu api di dunia, 99 api di akhirat. Kalau api di dunia, jika dia sampai sekian ribu derajat, sekian puluh ribu derajat, bisa melelehkan baja, ya. Kalau api yang ada di matahari, sekian mungkin ribuan derajat, itulah termasuk, itu kan di dunia, ikhwah. Bukan api yang kita pakai untuk masak, ikhwah. Kalau api itu masih berapa lah paling, ya. Api di dunia maksudnya api yang terpanas di dunia itu. Api yang terpanas. Apa misalnya api yang terpanas? Yang ada di matahari misalnya. Api yang terpanas di dunia itu perbandingannya 1 dibandingkan 99. Yang 99-nya di neraka. Yang 1 di sini. Ingat, dengan api yang paling panas. Ya, yang sebenarnya bukan hanya melelehkan baja. Bumi pun bisa dia lelehkan. Dengan api yang terpanas di dunia. Di dunia ya, bukan di bumi. Di dunia. Demikian ikhwah. Itu kan supaya kita punya perbandingan ikhwah, punya perbandingan betapa dahsyatnya panasnya api di neraka. Di dunia dengan api yang sekarang ini, ikhwah, dimasukkan manusia. Lantas apa yang terjadi? Gosong, mati. Ya kan? Mati itu manusia.
Tetapi di akhirat dengan panas yang perbandingan 1:99, itu manusia dimasukkan ke dalam api neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tak mati di situ dan juga tak hidup. Kenapa? Setengah mati. Karena tidak ada lagi kematian. Habis sudah kematian. Jadi dia hidup-hidup. Dibakar, diguling, dibakar, diguling di neraka itu. Dan dia tak akan pernah mati. Dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan saya dan para pemirsa sekalian dari api neraka. Itu yang ingin disampaikan ya kepada kita. Menunjukkan betapa dahsyatnya api neraka tersebut. Semoga Bapak yang bertanya dan keluarga, demikian juga para pemirsa sekalian, Allah lindungi dan Allah jauhkan dari api neraka, ya, terutama di bulan Ramadan ini, ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma a'tiqana iqabana wa riqabana aba'ana minan nar, ya Allah, selamatkan diri kami dan diri ayah-ayah kami dan seluruh kaum muslimin dari api neraka. Karena saat ini saat banyaknya kaum muslimin dibebaskan dari api neraka. Itqun minan nar. Wa hadza likulli lailah, dan ini di setiap malam Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Baik para pemirsa sekalian, ya, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian tadi ikhwati Islam wazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menambah keimanan dan semangat kita untuk beramal soleh, agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.